Wa innal mar'ata, dan bahwasanya keberadaan perempuan atau sifat perempuan, latal basu siabaha. Ya, latal basu siabaha, saat dia memakai pakaiannya. Nah, ketika perempuan itu mengenakan pakaian, artinya gimana? Artinya dia mengganti pakaian dengan pakaian yang layak. Nah, gitu ya. Nah, ketika perempuan itu mengganti pakaian, ini biasanya dia mempunyai tujuan untuk keluar dari rumah. Fayakulu, kemudian selanjutnya, fayakulu, maka bertanya. Siapa yang bertanya? Ahluha, keluarganya, suaminya atau anaknya. Aina turidin, kamu mau kemana? Loh, kok ditanya kamu mau kemana? Ya karena mengganti pakaian yang bagus gitu kan, pakaian yang cakep. Nggak biasanya ini pakaian mau pergi nih, ditanya aina turidin, kamu mau kemana, hendak kemana kamu, begitu ya. Kemudian apa yang terjadi? Fatakulu, maka berkatalah perempuan itu yang tadi ganti pakaian, ai almar'atu, yaitu perempuan itu berkata, a'udhu maridon, a'udhu maridon, aku akan menjenguk. Maridon, orang sakit. Atau begini, au ashadu janazatan, atau aku akan menyaksikan jenazah, melihat jenazah, aku akan nyelawat, aku akan bertakziah. Atau begini, au usolli fi masjidin, atau aku mau sholat di masjid. Nah, ketiga kata-kata itu adalah contoh-contoh perempuan yang ingin keluar rumah dengan niat yang baik dan bagus. Yang pertama, menengok orang sakit, cakep, ya bagus. Yang kedua adalah menengok jenazah, takziah, oh itu sunnah kan. Dan yang berikutnya adalah usolli fil masjid, aku akan sholat ke masjid. Dia tidak berkata saya akan pergi pasar, saya akan pergi bermain, saya akan pergi nengokin teman. Enggak. Itu kan sesuatu kadang-kadang yang tidak ada nilai ibadah. Kalau ini kan pasti nilai ibadah kan. Jengukin orang sakit ada nilai ibadah. Dia mau sembayangin jenazah atau dia ingin takziah, ada nilai ibadah. Apalagi dia punya rencana usolli fil masjid, akan sholat ke dalam masjid, itu juga dia punya ibadah. Begitu, itu juga ibadah gitu kan. Semuanya yang dijawab itu adalah ibadah. Tapi apa kata Nabi? Wa ma abadatil mar'atu rabbaha misla an ta'budahu fi baitiha. Wa ma abadatil mar'atu, dan tidak ada ibadah seorang perempuan rabbaha, kepada Tuhannya. Enggak ada ibadah seorang perempuan itu kepada Tuhannya misla, seperti, seumpama, sebanding an ta'budahu fi baitiha, dia beribadah kepada Tuhannya fi baitiha, di dalam rumahnya. Jadi apapun ketika dia keluar, dia mau nengokin orang sakit, dapat pahala. Dia mau nengokin jenazah, bertakziah, dapat pahala. Dia mau sholat di masjid, dapat pahala. Tapi pahala-pahala itu masih lebih tinggi kalau dia beribadah di rumah. Jadi nilainya lebih tinggi, ibadah perempuan itu lebih tinggi beribadah di rumah. Bukan berarti dia nengok orang sholat tidak boleh, bukan juga dia sholat di masjid nggak boleh, bukan juga dia takziah, nengokin jenazah, nggak, bukan. Artinya ibadah-ibadah yang tadi disebutkan, nengokin orang sakit, kemudian dia melayat, ya, bertakziah, kemudian dia sholat di masjid, itu semua dibanding dia sholat di rumah, dia ibadah di rumah, lebih afdal, lebih besar pahalanya dia ibadah di rumah. Dia sholat di rumah, dia zikir di rumah. Ditanya umpamanya, lebih besar pahala yang mana untuk seorang perempuan? Apakah dia nengokin orang sakit dengan keluar rumah,
atau dia berzikir di kamarnya, di rumahnya, atau dia punya niat masakin suaminya dengan niat melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, lebih besar pahalanya niat masakin suami dan anak-anaknya sebagai kewajibannya daripada dia harus nengokin orang sakit. Lebih gede yang itu pahalanya. Lebih gede mana? Dia sholat sunnah di rumah 2 rakaat dibanding dengan dia melayat jenazah, menyaksikan jenazah, takziah. Nah, lebih afdol di rumah. Dia sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Ya, jadi begitu ya. Karena hadis yang kemarin telah kita bahas bahwa segala sesuatu yang bersifat ibadah untuk orang perempuan lebih afdol di tempat-tempat yang tertutup daripada tempat-tempat terbuka. Nengokin orang sakit terbuka, melayat jenazah terbuka, sembahyang di masjid juga terbuka. Itu semua terbuka, tidak sebanding dengan dia beribadah di rumah. Kenapa? Karena di rumah lebih menyendiri, lebih terisolasi. Jadi ibadah perempuan lebih afdol di tempat-tempat yang lebih samar, yang lebih sepi, yang lebih sunyi daripada keramaian. Itu prinsip, itu hukum. Gitu ya. Ini bukan kita, bukan saya ngomong nih, ini hadis ya. Ada tuh dalilnya di Uqudul Jain gitu kan. Min ai mahali iqamatiha, yaitu dia beribadah fi mahali iqamatiha, di tempat tinggalnya, fi mahali tempat iqamatiha yang ia tinggalkan, yang ia tempat tinggalnya ya rumahnya, kan begitu. Itulah ya ibadah perempuan lebih afdol di situ. Nah, ini sekali lagi hadis ini bukan larangan. Perempuan dilarang nengok orang sakit, perempuan dilarang melayat jenazah, perempuan dilarang sholat di masjid. Bukan. Maksudnya perbandingan. Betapa seorang perempuan itu lebih khusus ketimbang orang-orang laki. Terbukti perempuan itu ibadahnya lebih afdal di rumah ketimbang di ibadah di tempat-tempat keramaian.